suka bermusyawarah, tidak memutuskan secara sepihak, tetap berdasarkan Quran, hadis, ijma, dan qiyas. NU selalu begitu, tidak pernah merasa dirinya paling benar, tapi NU selalu merangkul orang lain. Tim 9 yang membuat Pancasila, lihat itu siapa saja. Jangan diakui kalian orang kemarin. Dalam menghadapi HTI, dia muslim, tapi akidahnya bukan Asy'ariyah. Hadapi mereka itu dengan ilmiah, ya? Hadapi mereka itu dengan ilmiah. Baru Anda tadi itu adalah orang yang cerdas, bukan dengan otot, dengan ilmiah. Tauhid bagi kami, warga Nahdlatul Ulama, mengurat akar di dalam kehidupan kami keseharian. Yang dilakukan oleh Banser sesuatu yang benar. Dan kita buktikan, ketika Banser diserang, katanya melakukan persekusi, tidak ada satupun Banser yang melukai. Menyentuh saja tidak. Jadi hormat untuk Kasat Porcap Banser Pasuruan yang sudah berdiri di depan mengatakan tidak boleh ada yang disentuh. Kita lihat persekusi yang dilakukan oleh ormas lain, mukanya bonyok itu. Persekusi yang dilakukan oleh, mohon maaf, salah satu Habib yang pernah singgah di sana, itu tidak hanya mukanya, tubuhnya bonyok dihajar. Kita sudah buktikan Banser bisa melakukan itu dengan elegan. Bahwa kemudian ada narasi bentak-bentak dan sebagainya, ya ini memang sudah keterlaluan. Saya kira tidak ada sesuatu yang salah dengan yang dilakukan oleh Banser. Dan tidak hanya Pasuruan. Yang dilakukan di Pasuruan ini adalah satu pemicu. Yang saya kira bisa dilakukan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika disentuh, dipermasalahkan, maka Banser, Ansor, Nahdlatul Ulama akan berdiri. Sahabat sekalian, ketika kemarin ada gerombolan-gerombolan di seputar Indonesia, HTI dan kelompok-kelompoknya dan simpatisannya pengen meruntuhkan negeri ini, pengen menggulingkan kedaulatan negeri ini, mengganti negeri ini menjadi khilafah Islamiyah, maka Banser berada di garda paling depan untuk melawan. Suka bermusyawarah, tidak memutuskan secara sepihak, tetap berdasarkan Quran, hadis, ijma, dan qiyas. NU selalu begitu, tidak pernah merasa dirinya paling benar, tapi NU selalu merangkul orang lain. Tim 9 yang membuat Pancasila, lihat itu siapa saja. Jangan diakui kalian orang kemarin, kalian itu organisasi kemarin, orang kemarin, tidak mengalami zamannya perang antara PKI memberontak pemerintahan yang sah saat itu. Jangan bicara PKI mau bangkit lagi, ngerti apa kamu? Berorganisasi itu secara yang baik, secara yang santun. Jangan Islam hanya untuk lamis, Islam untuk memukul, Allahu Akbar untuk memukul orang. Islam yang kayak apa kamu? Gak ngikuti perintah Rasulullah SAW, tapi mengikuti iblis dan belis setan kamu. Insya Allah tidak akan bangkit di Indonesia yang namanya PKI. Itu yang mengeluarkan PKI bangkit di Indonesia itu adalah orang-orang pecundang, orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang tidak mengerti agama. Ya tujuan akhirnya jelas satu, akan mengganti pemerintahan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, akan menghancurkan Jokowi. Insya Allah Jokowi semakin dihina, semakin dicaci maki. Insya Allah Jokowi Kiai Ma'ruf Amin derajatnya semakin tinggi, kamu semakin hancur yang menghina itu. Belum tentu orang yang dihina itu lebih hina daripada kamu. Karena tugas kamu adalah senantiasa memfitnah, memprovokasi masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Apa enggak malu kerjaan seperti itu? Namanya Islam, pakai baju Islam, selalu ngoceh yang kesana kemari, mengisukan PKI mau bangkit, negara ini mau jatuh ke tangan orang asing. Yang jelas saya ingatkan untuk bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terprovokasi. Siapapun orangnya yang selalu ngoceh bangkit PKI, itulah PKI lebih
jahat dari PKI. Maling teriak maling, PKI teriak PKI. Itulah dia mereka. Saya tahu yang ngoceh teriak-teriak PKI itu adalah kelompok Khilafah Islamiyah. Itu lebih jahat dari PKI itu. Sama-sama jahat. Bukan hanya akan menghadang atau mengganggu, tapi akan melawan gerakan-gerakan yang akan merusak NKRI. Gerakan-gerakan yang akan memakzulkan Bapak Joko Widodo sebagai presiden yang sah secara undang-undang. Karena Bapak Joko Widodo itu sah menjadi presiden karena melalui pemilu rakyat dan disahkan oleh undang-undang. Tidak bisa dibantah lagi. Mana buktinya kalau Pak Jokowi ini pemerintah dolim? Wong dalam keadaan situasi terkena COVID-19 di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, kok tega-teganya kalian membuat kekacauan yang bertujuan tidak jelas memprovokasi rakyat dari Sabang sampai Merauke. Rakyat jangan diracuni, rakyat Indonesia sudah pinter semua, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Wahai saudaraku semua, sebangsa dan setanah air, mari kita bergandeng tangan dengan kita untuk menumpas, melawan dan menghadang siapapun yang akan menghancurkan Jokowi, yang akan memakzulkan Jokowi, dan yang akan mengotak-atik dasar negara Republik Indonesia ini. Ayo kita lawan bersama-sama. Jangan biarkan mereka selalu mengumbar kebencian terhadap pimpinan yang sah, terhadap sesama saudara sebangsa setanah air. Kepada Bapak Gatot, mantan Jenderal Gatot Nurmantio, saya Syarif Hidayatullah, mantan Jenderal Banser Kabupaten Banyumas yang ada di lereng Gunung Slamet dan di tepian Sungai Serayu. Kita sama-sama mantan jenderal, hanya saja saya mantan Jenderal Banser yang hanya akan digaji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sampai akhirat. Kalau panjenengan jelas digaji oleh negara yang uangnya itu dari rakyat, termasuk saya. Kalau sekalian akan bertujuan untuk memakzulkan Jokowi atau merusak tatanan negara yang sudah baik dan benar, akan diotak-atik, akan dirusak, apalagi akan ngotak-atik dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bukan saja saya akan menghadang, tapi akan melawan.